Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berharap kalian dalam keadaan yang sehat walafiat. Tentunya masih semangat mengikuti pembelajaran biologi seru pada hari ini. Baik anak-anakku, hari ini Rabu 30 September 2020 kita akan masuk bab baru yaitu genetika. Hari ini kita akan membahas fokus pada hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Oke, sebelum kita mulai, demi lancarnya pembelajaran kita dan semoga pembelajaran kita pada hari ini membawa manfaat, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku, kita langsung saja mulai ya materi tentang persilangan. Jadi Bu Resis di sini sudah menyiapkan papan tulis karena memang kita perlu menghitung. Jadi ini adalah hitungannya di biologi. Kalian mohon sekali untuk disimak baik-baik, dan memang nanti kalau ada yang masih belum paham, kalian boleh tanyakan langsung melalui Google, melalui grup WA, atau grup WA aja, nggak usah japri ya di grup WA. Jadi biar tahu teman-temannya yang lain. Baik, kita mulai saja. Hukum Mendel itu ada dua. Nah ya, jadi ada hukum Mendel. Kelihatan nggak tulisannya? Ada hukum Mendel pertama dan ada hukum Mendel kedua. Kita mulai dari hukum Mendel yang pertama dulu ya. Hukum Mendel yang pertama. Hukum Mendel yang pertama ini dikenal dengan istilah pemisahan bebas, atau nama lainnya adalah hukum segregasi atau pemisahan bebas. Nah ini terjadinya ketika atau saat pembentukan gamet pada makhluk hidup. Jadi ketika mau produksi sperma ataupun produksi ovum, terjadilah peristiwa segregasi ini ya. Dan di hukum Mendel dia diaplikasikan pada persilangan monohibrida. Sedangkan hukum Mendel kedua itu kita kenal dengan istilah asortasi atau penggabungan bebas. Kalau segregasi pemisahan, sedangkan asortasi ini penggabungan. Nah ini terjadi ketika pembentukan individu baru ya, jadi fertilisasi ya. Nah ini diaplikasikan pada persilangan yang dihibrida. Baik, monohibrida satu sifat, dihibrida dua sifat. Nah sebelum kita masuk ke persilangannya, kalian harus tahu dulu istilah-istilah yang akan kita pakai selama mempelajari persilangan hukum Mendel ini ya. Yang pertama adalah parental. Yang pertama adalah parental. Parental ini istilah yang dipakai untuk memberikan label atau menandai kalau ini adalah orang tua atau induk. Nanti biasa dikasih lambang P. Ya, yang pertama parental. Yang kedua gamet. Nah, gamet ini nanti biasanya dikasih lambang G. Gamet ini adalah, tentunya kalian tahu, sel kelamin, berarti yang dihasilkan dari makhluk hidup dan hanya separuh. Ada rumusnya untuk menentukan gamet. Rumusnya yaitu 2 pangkat N. N-nya adalah sifat beda. 2 pangkat N, ini sifat beda. Jadi kalau saya punya gen, jadi ada gen genatif seperti ini, A besar, B besar, B besar. Apakah punya sifat beda? Tidak ya, jadi A besar sama A besar kan sama, B besar sama B besar juga sama, jadi tidak punya sifat beda. Artinya di sini adalah 2 pangkat 0 sama dengan 1. Apa gamet yang dihasilkan? Cuma 1, 2 ini, A besar dan B besar. Gametnya hanya itu. Kemudian kalau misalnya ada genotifnya A besar, A kecil, B besar, B kecil, berarti ini beda ya 1, ini juga beda 1. Berarti ada 2
sifat beda, 2 pangkat 2 berarti 4. Apa saja gametnya yang terbentuk? Ada A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Tentunya paham ya. Jadi istilah gamet ini nanti kalian akan juga beberapa ada soal yang memang menentukan gamet, jumlah gametnya berapa, dan itu ada rumusnya 2 pangkat n. 1, 2, 3. Yang ketiga adalah filial. Filial ini adalah istilah yang dipakai untuk mengartikan keturunan. Jadi filial itu nanti lambangnya adalah F. Ada F besar dari F1 untuk keturunan pertama, F2 untuk keturunan kedua. F1 keturunan pertama berarti anaknya, F2 berarti cucunya, dan seterusnya. Begitu ya, paham ya? Ada F1 dan ada F2. Dan tentunya yang perlu kalian pahami lagi bersama ketika kalian mempelajari kemarin substansi genetika, ada istilah yang namanya fenotip dan genotip. Ya, sekalian review sedikit, mengulang sedikit. Apa sih bedanya fenotip sama genotip? Kalau fenotip itu adalah gen yang tampak, sedangkan genotip adalah yang tidak tampak. Jadi contohnya, kalau di tumbuhan misalnya bijinya biji bulat berwarna hijau, misalnya biji bulat berwarna hijau. Bulat itu dominan. Bulat itu sifatnya dominan. Sedangkan hijau itu sifatnya resesif, gitu ya. Jadi bulat itu kita lambangkan genotipnya adalah B besar, B besar. Sedangkan yang hijau karena dia resesif, berarti lawannya kuning, kita pakai yang kode kuningnya. Jadi dia kecil. Bulat pasangannya adalah keriput, berarti keriput adalah B kecil, B kecil. Hijau pasangannya adalah kuning, karena hijau K kecil berarti kuningnya K besar. Seperti itu ya. Jadi ada istilah, kita bicara dulu yang bulat dan keriput ini. Bulat B besar ini berarti sifat zigotnya adalah homozigot dominan. Sedangkan yang keriput B kecil itu adalah homozigot resesif. Nanti diantaranya ada B besar, B kecil, ini variasinya. Nah, B besar, B kecil itu kita sebut dengan istilah heterozigot. Ya, jadi dia bisa menurunkan B-nya saja, B besar saja, atau B kecil saja ketika nanti pembentukan gamet. Sampai sini cukup jelas ya untuk hal-hal apa saja yang perlu kalian tahu sebelum kita masuk ke persilangan. Oke, kita mulai saja di hukum Mendel 1, persilangan monohibrid. Oke, mulai di hukum Mendel 1 tadi adalah monohibrid, ya. Parentalnya adalah kacang ercis biji bulat. Kacang ercis biji bulat disilangkan dengan kacang ercis biji keriput. Nah, genotip untuk bulat tadi adalah B besar, B besar. Sedangkan untuk keriput adalah B kecil, B kecil. Ya. Kemudian bagaimana dengan gametnya? Gitu ya, karena dia sama, tidak ada sifat beda, berarti diturunkan cuma satu B besar saja. Sedangkan yang ini juga sama, tidak punya sifat beda, berarti yang diturunkan juga B kecil saja. Filialnya, keturunan pertamanya, ketika ini disilangkan, ini dan ini disilangkan, hasilnya pasti B besar, B kecil. Genotipnya B besar, B kecil. Fenotipnya adalah bulat. Berarti 100% keturunan pada keturunan pertamanya 100% adalah sifatnya bulat. Seperti itu ya. Kemudian kalau F1-nya disilangkan dengan sesamanya. Oke, kita tentukan lagi gametnya. Berarti ini gametnya ada 2/1, berarti ada 2. Ada B besar dan ada B kecil. Yang ini juga sama, ada B besar dan ada B kecil. Sekarang kita silangkan. F2-nya adalah, gitu ya. F2-nya adalah
besar B besar, B besar B kecil. Kemudian ada B kecil B besar, tapi penulisan tetap harus yang dominan di depan. Jadi ini ada dua kita tulis. Kemudian yang terakhir B kecil B kecil. Ini kode ini adalah rasio dari genotipnya. Berarti rasio genotip pada persilangan monohibrida adalah 1:2:1. Ini adalah rasio genotip. Sedangkan rasio fenotipnya apa? Berarti sifatnya apa? B besar sama B besar ini sifatnya bulat. B besar B kecil bulat, ya kan? Berarti bulatnya ada berapa? Bulat ada 3. Keriput ada 1. Jadi yang saya kasih label merah ini adalah rasio fenotip atau sifat yang tampak. Sedangkan yang berwarna hijau ini adalah rasio genotip atau sifat yang tidak tampak. Jadi rasio genotip pada persilangan monohibrida adalah 1:2:1. Sedangkan rasio fenotipnya adalah 3:1. Sampai sini paham ya? Jadi nanti kalau memang saya kecepatan ngomongnya nanti boleh tanyakan langsung ke grup PA ya. Kita lanjut dulu ke berikutnya. Oke, kita masuk ke hukum Mendel kedua. Bisa kasih kurang. Baik, hukum Mendel yang kedua adalah persilangan dari dihibrid atau dua sifat beda. Kita perhatikan ya, maksudnya apa? Jadi ada tadi kan ercisnya biji bulat. Sekarang apa aja yang kita amati? Biji bulat, batangnya tinggi, disilangkan dengan keriput pendek. Ya, biji bulat genotipnya adalah B besar B besar, T besar T besar. Disilangkan dengan B kecil B kecil, T kecil T kecil. Ya. Gametnya apa? Gametnya ini B besar T besar disilangkan dengan B kecil T kecil. Berarti keturunan pertamanya pastilah B besar B kecil T besar T kecil. Gitu ya. Keturunan pertamanya pasti ini. 100% sifatnya adalah bulat batang tinggi. Nah, sekarang kalau ini disilangkan dengan sesamanya. Ini disilangkan dengan sesamanya. Bagaimanakah ceritanya gitu ya. Oke. Pindah ke sini boleh ya. Kita tentukan dulu gamet dari sini. Kita bikin namanya, istilahnya adalah papan catur. Gamet dari ini berarti ada ini untuk menandakan antara yang jantan dan yang betina. Kita kasih seperti ini. Oke, gametnya ini berarti ada B besar T besar, B besar T kecil, B kecil T besar, B kecil T kecil. Paham ya? Jadi ada 4 karena ini ada 2 sifat beda. Jadi 2/2 sama dengan 4. Ini uraiannya. Kemudian yang sebelahnya karena sama berarti gametnya pun sama jenisnya. Ini B besar T besar, B besar T kecil, B kecil T besar, B kecil T kecil. Oke. Saya agak dikit ya. Kita langsung silangkan. Berarti ini adalah B besar B besar, T besar T besar. Ini kalau di sekolahan pada jawab saling beradu, rame ya. Tapi tidak apa-apa. Kondisi seperti ini juga tidak
menyurutkan semangat kalian untuk terus belajar ya. Kalian boleh sambil menyebutkan juga di rumah hasil persilangannya. Oke, ada 16 sifat yang mungkin muncul di keturunan kedua pada di hibrid ini. Oke, sekarang kita tentukan rasio genotip dulu karena yang banyak genotip ya. Kita mulai dari yang pertama. Oke, ada B besar, B besar, T besar, T besar. Ada berapa jumlahnya? Ada berapa tadi jumlahnya? Nah, ini untuk rasio satu sini. Genotip. Ya. Katanya ada satu. Kita kasih tanda bintang. Hanya ada satu. Kemudian yang B besar, B besar, B besar, B besar, T besar, T kecil. Ada berapakah gerangan? Ada 1, 2. Ada 2. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah B besar, ini udah ada B besar udah habis ya. B besar, B besar. Berarti B besar, B kecil, T besar, T besar. T besar, T besar. Ada lagi. Di sini tapi cuma satu saja. Satu ya, dicek semuanya cuma satu yang seperti ini. Kemudian genotip berikutnya B besar, B kecil, B besar. Oh masih ada, mohon maaf. Di sini ada, harusnya masih ada B besar, B besar, T kecil dulu ya. B besar, B besar, T kecil ini dulu nih. Kita kasih tanda ini aja deh. Ada cuma satu ya. Kemudian B besar, B kecil, T besar, T kecil, T besar, T besar. Ada satu dan ada 2. Ada 2 berarti. Ya, jadi yang B besar sudah keluar semuanya, baru B besar, B kecil. Kita lanjut, B besar, B kecil, T besar, T kecil. Perhatikan ya. Perhatikan. Kita kasih lambangnya membulat. Ada 1, 2, 3, ada 4. Yang sifatnya heterozigot ada 4. Kita lanjut ya. Masih B besar, B kecil, T kecil, T kecil. Masih ada nih, T kecil, T kecil. Ini 2, ini B besar, B besar. Tunggu sebentar ini. Salah ya. Kita perbaiki. Oke. B besar, B besar, B besar, B kecil, T kecil, T kecil. Ada nih. Kita kasih tanda gini deh. Masihkah ada yang lain? Masih. Ini tidak mungkin salah ini. Ini kecil. Hanya ada 2 nih, tetap ada sini. Oke. 2 ya. Kemudian B kecil, B kecil, T besar, T besar. B kecil, B kecil, T besar, T besar. Ada 1. Ada 1. Kemudian
B kecil, B kecil, T besar, T kecil. T besar, T kecil. Ada, kita kasih sedikit. 1, 2. Ada 2. Dan yang terakhir, B kecil, B kecil, T kecil, T kecil. Ada cuma 1 terakhir ya. Ada 1. Jadi rasio genotif pada persilangan dihibrid adalah 1:2:1:2:4:2:1:2:1. Banyak ya, banyak. Oke, sekarang kita lihat rasio genotifnya. Fenotifnya. Rasio fenotifnya yang muncul. Kita lihat. Berarti kita harus tahu apa kita harus mengerti penerjemahan dari genotif ini. Yang pertama B besar, B besar, T besar, T besar. Ini adalah bulat tinggi. Berarti kita hitung bulat tinggi ada berapa? Ya, kita hitung bulat tinggi ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4 ya. Kita hitung jumlahnya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bulat tinggi ada 9. Kemudian kita cek lagi yang belum muncul yang ini. Bulat pendek. Bulat pendek itu ada berapa? Kita cek lagi. 1, 2. Ini 1, ini 2. Berarti 3. 3. Paham ya? Kemudian kita cek lagi yang belum nih. Ini dia. Kita bikin dulu ya. Keriput tinggi. Keriput tinggi. Keriput tinggi. Ada berapa keriput tinggi? Ada 1, 2. Jumlahnya ada 3. Kemudian apa nih? Keriput pendek. Keriput pendek. B kecil, B kecil, T kecil, T kecil. Kita kasih terbuk. Keriput pendek. Jumlahnya hanya 1. Ya, oke. Sebelum kalian kita ulang gitu ya. Saya pengen kasih tahu supaya kalian lebih mudah menghitung fenotif di hibrida. Jadi apapun nanti genotifnya, saya bikinnya seperti ini. A besar strip, B besar strip. Pasti yang kodenya A besar strip, B besar strip, ini jumlahnya 9. A besar strip, B kecil hanya 3. A kecil, B besar strip juga cuma 3. A kecil, B kecil, 1. Ini kalian harus ingat. Saya kasih tanda bintang. Kode ini harus ingat karena ini dasar nanti buat persilangan yang lainnya dan beberapa jenis persilangan semua pada dokumenter. Jadi kalian ini harus hafal. A besar strip, B besar strip jumlahnya ada 9 dan seterusnya. Ini harus hafal. Ya, kita ulang sedikit. Untuk rasio genotif pada persilangan di hibrida adalah 1:2:1:4:2:1:1. Sedangkan untuk rasio fenotifnya itu perbandingannya adalah 9:3:3:1. Oke? Sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Tapi kalau memang ada yang masih belum bisa kalian mengerti gitu, belum jelas atau masih bingung, boleh langsung tanyakan ke saya. Oke, itu saja dari saya untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.